gua Nathan dari channel Peluang Bisnis. Gua lagi ada di Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, di sini banyak banget guys pabrik-pabrik gede itu, pabrik tekstil ya. Tapi gua nggak akan berkunjung ke salah satu pabrik tersebut karena ternyata di sini ada desa kerajinan sofa guys. Dan gua akan kupas tuntas mengenai bisnis sofa dari mulai produksi sampai ke penjualan. Dan tentunya akan ada peluang bisnis untuk teman-teman yang saat ini mungkin lagi cari-cari bisnis apa, bingung mau jualan apa, tapi pengen jadi seorang wirausaha. Tapi ini bisa jadi alternatif kalian ya. Jadi jangan skip video ini, ikutin terus dari awal sampai akhir. Yuk langsung aja, let's go! Nah, gue udah sampai di lokasi nih guys. Dan ternyata pas banget nih, pas gue nyampe, pengrajinnya lagi produksi guys. Jadi sebelum kita wawancara si pemiliknya, yuk kita lihat dulu yuk proses produksinya. Ya, ini lagi sama salah satu pengrajin ya di desa ini. Pak, sebelumnya nih biar tahu dulu Pak, namanya siapa Pak? Nama saya Pak Khairman. Nah, Pak Khairman, ini udah berapa lama Pak bisnis produksi sofa ini Pak? Kalau dihitung masalah lamanya emang termasuk udah agak lama juga lah. Ya sekitar tahun 97-an lah. Nah, dulu itu emang profesi saya mulai nikah langsung kerja di bidang mebel. Udah nikah ya? Nah, Nah Pak, ini kan dengar-dengar nih Pak disebut desa kerajinan sofa ya Pak ya di sini. Nah itu benar nggak sih Pak? ya dibilang bener, emang bener. Jadi termasuk wilayah saya kalau diibaratkan penduduknya satu RW hampir semua pengrajin begini kursi. Benar ya Pak ya? Total ada berapa kira-kira pengrajin sofa Pak? Kalau dihitungan mah ya hampir sekitar 200 pengrajinan ada. 200 pengrajin ya, luar biasa. Wow. Nah Pak, awalnya tuh gimana sih Pak? Awalnya tuh bisa jadi desa kerajinan sofa tuh gimana? Kalau dibilang awalnya emang begini kan termasuk daerah Cipacing itu kebanyakan pendatang ya. Pendatang ya termasuk dari daerah Garut yang paling banyak, daerah Malangbong, terus di daerah Bunggulang. Jadi dulunya itu datang ke daerah Cipacing itu mula-mula pertamanya seolah-olah yang mengerjakan bahwa saudaranya akhir barangkali udah bisa
berikut punya modalnya mungkin ikut buka sendiri lagi gitu. Jadi kalau dibaratkan mah beranak lah. Iya, turun temurun ya, Pak, ya? Turun temurun. Jadi hampir saudara semua gitu. Iya. Nah Pak, seputar mengenai produksi sofa nih Pak ya. Iya. Untuk membuat satu sofa itu butuh berapa tenaga kerja Pak? Kalau dibutuhkan emang tenaga kerja paling ya 2 orang juga cukup kalau sekarang. 2 orang cukup ya? Nah, itu yang termasuk kalau saya yang suka dulu ngerjain gitu ya. Yang satu bagian ngejahit, yang satunya pasang. Itu pasang mulai ya kalau ibaratkan itu mah satu grup gitu ya, 2 orang. Ya kalau termasuk kalau ada 6 berarti 3 grup gitu. Oh, berarti 3 grup ya. Itu 2 orang lah ya. Kalau bisa dikerjakan di sini mah yang biasa. Iya. 2 orang cukup ya Pak ya? Jadi orang cukup. Seperti saya aja untuk sementara kan pada lagi keluarin orang kerja. Ya nanti yang penting mah ada tukang jahit aja sama tukang pasang itu bungkus itu. Termasuk saya juga sebenarnya dari dulunya udah biasa ngerjain sendiri, makanya nggak kaku lagi kalau nggak ada orang kerja gitu. Iya. Jadi Bapak sendiri ada berapa tuh pekerjanya? Emang kalau dulu mah nyampe 6 orang, nggak banyak lah. Yang sekarang saya pindah ke sini tinggal 2 orang termasuk saya. Ya butuh waktu berapa lama sih untuk produksi satu sofa itu? Lama nggak sih Pak? Tergantung bentuk sofanya sebenarnya. Tergantung ya bentuk sofanya ya. Kalau bentuk sofa macam seperti yang sekarang sudut itu sebenarnya 3 hari juga kelar, 2 hari lah 1 set kelar. 3 hari 2 hari ya. Cuman itu juga sebenarnya mah enggak pekerjaan dimulai nol. Makanya kebanyakan kan orang Cipacing pengrajin suka rangka suka beli di daerah Sumedang. Oh, rangkanya ya yang kayu-kayu itu. Seperti itu tuh kan ya udah beli jadi macam begitu. Iya. Nah Pak, dalam proses pekerjaan produksi sofa ini Pak, ada menggunakan alat-alat yang canggih nggak sih Pak? Atau kebanyakan alatnya manual Pak, kayak gunting, lem, pisau? Kalau diibaratkan samakan dengan pertama bikin emang termasuk sekarang agak maju juga, soalnya kalau dulu kan pakai alatnya pakai paku, kalau sekarang kan pakai kompresor ditembak. Oh iya kompresor ya. Kalau macam potong kain mah ya biasa aja pakai gunting, nggak seperti macam gunting di konveksi, soalnya kan kalau macam sofa mah beda bentuk kan beda pola, jadi seolah-olah enaknya pakai gunting. Kalau macam di bikin baju itu kan bisa berpuluh-puluh lembar, bisa pakai alat potong yang lebih canggih. Iya. Nah sekarang seputar penjualan nih Pak ya. Nah pernah Pak 1 bulan maksimal ngejual berapa sofa Pak? Pernah tuh? Kalau dihitung-hitung mah dia mencapai hampir 20 set juga. 1 bulan pernah 20 set. Nah kalau sofa itu ada musim-musimnya nggak sih Pak? Ada musim ramenya gitu? Ada. Kalau termasuk musim ramenya kalau udah dirasakan seperti macam mau hari raya Idul Fitri. Hari raya ya. Terus mau lebaran haji juga sebenarnya suka ada kegiatan soalnya. Mau lebaran haji. Soalnya mungkin banyak orang yang mau nikah. Kan kalau orang pinggiran kan kebanyakan suka nikah suka bawa-bawa yang macam sofa gitu. Oh iya untuk nikahan ya Pak. Nah Pak, kalau di sini yang Bapak kerjain itu kebanyakan sofa-sofanya tuh untuk sofa apa sih Pak? Apa untuk rumahan, untuk apartemen, untuk kantor atau apa Pak? Kalau macam itu mah jadi sekarang mah emang ya alhamdulillah ada berkahnya juga, soalnya kebanyakan perumahan sekarang kan pada kecil-kecil ya. Jadi saya emang pengalaman banyak yang suka ngukur ruangan, bisa langsung dibikinkan. Kalau yang udah jadi semacam di toko kan belum tentu ukurannya, belum tentu ngepas buat pakainya sendiri gitu ya. Atau seumpama seperti kantor banyak juga yang seperti pesan-pesan gitu. Kebanyakan kan orang-orang sekarang mah
pengen ngepas sama ruangan sekarang minimalis lah istilahnya. Minimalis ya. Iya. Nah, oke, tadi kita udah lihat proses pembuatannya ya. Nah, sekarang nih, apa nih yang jasa yang bisa Bapak bisa tawarkan ya ke teman-teman? Pertama tuh bisa nggak Pak ini servis atau repair sofa gitu? Kalau macam di dunia sofa ya, kalau diibaratkan saya jadi dokter spesialis itu udah spesialisnya mungkin. Spesialis. Bikin sofa kan gitu ya. Ya bisa lah ngerjakan, apalagi seperti macam servis-servis gitu. Terus terutama yang pesen buat di kantor atau di rumah, buat yang pesen pengen ngepas ukuran ruangan, bisa saya usahakan. Bisa ya. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang sofanya udah rusak nih ya, dan kelihatan apa udah kurang bagus, ingin ganti busa, ingin ganti kain aja supaya terlihat bagus lagi, itu bisa ya Pak ya? Bisa. Oke. Nah lalu kalau misalnya beli sofa jadi di sini bisa nggak ya Pak? Bisa ya Pak? Lebih bisa. Cuman masalahnya apalagi kalau seumpama kata orang kampung mah dari kebunnya lah istilahnya ya. Dari kebunnya. betul. Bisa langsung nego masalah kualitas, masalah apa? Masalah ukuran, terus masalah jenis sofanya. Iya. Jadi kalau Bapak sendiri nyetok nggak sih Pak? Barang tuh disetok atau gimana permintaan? Kalau masa-masa emang sekarang ini emang ya termasuk kalau dibaratkan punya barang, punya uang lah gitu ya. Jadi seolah-olah saya mah punya barang ini sebenarnya langsung pesanan toko. Jadi nggak bisa ada macam sofa ditumpuk di gudang. Soalnya macam sekarang sofa kan banyak jenisnya soalnya. Benar. Jadi seolah-olah kata toko pesan yang model gini langsung bikinkan antar. Ini juga sebenarnya yang ada yang sekarang lagi diproduksi ini sebenarnya kalau udah beres tinggal nganter ya. Wah luar biasa. Beda dengan macam yang ke belakang, apalagi kan saya mah termasuk pengrajin kecil ya. Jadi terbatas lah istilahnya. Masalah orang tenaga kerja, masalah pengadaan barang bahannya gitu. Kalau sekonyong-konyong sekarang saya belanja diumpamakan ada barang satu roh seumpamanya kain hitam, ternyata pengennya yang lain yang abu atau yang merah itu kan tak bisa. Iya benar. Nah Pak, ini pertanyaan dari saya nih Pak ya. Kalau misalnya di sini ada teman-teman ini ya Pak ya, di sini yang ingin nih misalnya belajar bikin sofa gitu. Nah istilahnya tuh sekolah sama Bapak gitu, les belajar itu Bapak sekarang saat ini terima nggak sih Pak? Bisa terima. Bisa ya terima ya Pak ya? Apalagi sebenarnya kalau dibaratkan kata saya juga udah kalau dibaratkan ahli kesehatan menjadi dokter udah. Iya. Tuh, jadi teman-teman yang mau belajar ya tentunya bayar ya Pak ya. Nanti bisa langsung ke ahlinya nih, Pak Eman Kariuman ya Pak ya. Nah tadi masuk ke Bapak bisa tawarkan apa aja, tadi bisa repair sofa, beli sofa bisa. Nah tadi juga bisa belajar juga ke Bapak nih kalau ada orang-orang di sini yang mau. Nah untuk peluang bisnisnya nih ya teman-teman, jadi tadi bisa ya Pak ya ternyata ya ini ya. Misalnya nih saya pingin custom sendiri, bikin sofa sendiri, warna dari saya, dari Google lah istilahnya gitu. Pengen yang kayak gini, saya beli. Nah misalnya teman-teman nanti udah jadi sama Bapak nih, difoto, dijual ke media sosial, itu bisa banget ya Pak ya? Bisa. Apalagi kata saya juga kalau di barat sekarang mah sofa itu banyak jenisnya. Kalau nggak ya dibaratkan kata saya juga kalau belum spesialis mah mungkin nggak bisa ngejar masalah. Iya. Luar biasa pengalaman berpuluh-puluh tahun ya Pak ya di bidang sofa ya. Ya oke, itu sekian aja bersama Pak Eman Kariuman, salah satu kerajinan sofa ya Pak ya, di sini udah puluhan tahun. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Kariuman udah nonton, terima kasih. Jangan lupa subscribe guys, thank you. Sekarang waktunya gue pulang. Dan untuk teman-teman yang mau menghubungi beliau, sepengalaman saya, kalian jangan hubungi lewat WhatsApp call guys. Kalau bisa via telepon biasa aja.
karena akan lebih cepat direspon. Itu pengalaman gue ya. Dan terakhir, untuk teman-teman di sini yang nonton kebetulan adalah pengrajin sofa atau pengusaha sofa dan sedang mencari kain sofa yang bagus, minimalis, silakan klik link Tokopedia deskripsi di bawah ini ya. Oke, itu aja. Ditunggu video-video gue berikutnya, dan gue akan terus bahas mengenai produk-produk lokal Indonesia, karena gue yakin produk lokal Indonesia juga bagus-bagus, dan Indonesia pasti bisa maju guys, lewat produknya sendiri. Oke, segitu aja. Thanks for watching. Bye.